perjuangan Tan Malaka dinilai melebihi perjuangan Soekarno dan Hatta. Bahkan, hal itu langsung diakui oleh Presiden Soekarno dalam Kongres kelima Partai Murba pada 15 Desember 1960. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Denai TV. Pada opini kali ini kita akan membahas atau mengenang 76 tahun gugurnya Bapak Republik Indonesia, yaitu Ibrahim Datuk Tan Malaka. Nah, bersama saya sudah ada Bapak narasumber, yaitu seorang wartawan senior yang sudah 35 tahun berkecimpung di dunia wartawan dan juga politik, dan sekarang telah memiliki berbagai atau beberapa media online. Kemudian selain sebagai wartawan senior, Bapak, kita perkenalkan dulu namanya ya. Di samping saya sudah ada Bapak Ben Ibratama Tanur. Dan selain sebagai seorang wartawan senior, Bapak Ben juga seorang pendiri Partai Murba tahun 1999 dan juga merangkap menjadi anggota PPI. Selain itu, Bapak Ben juga merupakan seorang pendiri Tan Malaka Institute. Mungkin kita akan sedikit perkenalan dengan Bapak Ben. Terima kasih Mbak Uni, Adi atau apalah. Ya, saya memang orang Awak, asli Padang Jopang, Kabupaten 50 Kota. Dan saya memang sudah jadi wartawan sejak tahun 86 di Singgalang. Dan saya sejak itu juga ikut politik di PDI, di partai PDI, kemudian partai Murba macam-macam. Dan terakhir saya mendirikan Tan Malaka Institute. Inilah pusat kajian politik, pemikiran, perjuangan dan pemikiran politik Ibrahim Datuk Tan Malaka sebagai salah satu founder pendiri Republik Indonesia. Sebagai seorang founder dari Tan Malaka Institute nih Pak, apa yang membuat Bapak untuk mendirikan institut ini Pak? Ibrahim Datuk Tan Malaka ini kan orang Minang, orang baik, orang Minang, orang cerdas, konseptor Republik Indonesia, orang yang telah memikirkan Indonesia merdeka itu 20 tahun sebelum proklamasi. Kemudian beliau juga diangkat jadi pahlawan kemerdekaan nasional oleh Presiden Soekarno tahun 63. Tapi selama Orde Baru, yang namanya Tan Malaka itu tenggelam, atau mungkin sengaja ditenggelamkan, karena akibatkan peristiwa 65 ya, itu kan kelompok kiri ya dianggap kalah lah, ya kan, kiri kan paham kiri kalah, dan kemudian Orde Baru berkuasa. Sepanjang Orde Baru, cerita tentang Tan Malaka itu tidak ada di buku-buku. Dan malah buku-buku Tan Malaka kalau di zaman Orde Baru kita baca, kita bawa, kita bisa ditangkap dan kena undang-undang pidana berat. Kayak Madilog itu ada yang kena tangkap sampai 10 tahun karena baca Madilog aja. Apa sih masalahnya dengan sebuah buku? Tapi kita paham lah itu Orde Baru. Tapi kami percaya di Orde Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini, beliau adalah seorang yang sangat paham sejarah, paham pahlawan, paham gagasan-gagasan politik. Dan kami berkeyakinan Pak Prabowo akan mengembalikan hak-hak Ibrahim Datuk Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia dan konseptor Republik Indonesia. Karena hampir 60 sejak beliau diangkat jadi pahlawan nasional tahun 63, artinya 62 tahun, tidak ada penghargaan apapun dari negara. Hanya Presiden Soekarno yang memberi beliau pahlawan kemerdekaan nasional. Presiden-presiden berikutnya sudah tidak ada. Oke. Karena Bapak sudah mendirikan institut dengan nama Tan Malaka, tentunya pasti Bapak telah apa
penilaian Bapak atau apa bayangan Bapak tentang seorang Tan Malaka? Tan Malaka itu kan nama aslinya Ibrahim ya. Ibrahim. Tan Malaka itu kan datuk ya. Saya tidak ada Republik Indonesia yang kita sekarang bertempat kita tidur, berdiri dan hidup. Kalau itu tidak dikonsep oleh Tan Malaka 20 tahun sebelum tahun 45. Tan Malaka menulis satu buku yang bernama Menuju Republik Indonesia atau Nada Republik Indonesia. Itu buku yang disebarlah kepada pejuang-pejuang kemerdekaan, ke Bung Karno dan lain-lain. Ya. Nah, tapi kan persoalannya Tan Malaka ini kan memang orang yang misterius lah. Kenapa? Karena beliau ini kan tidak bisa bergerak terbuka. Karena ada misalnya begini, ini ada India Belanda, dulu Nusantara, kemudian jadi India Belanda. India Belanda ini mau dijadikan oleh Tan Malaka sebuah negara bernama Republik Indonesia. Ya pasti kolonial Belanda nggak suka lah, negara-negara kolonial penjajah pasti nggak suka. Ya dia dicari untuk ditangkap dan diburu. Makanya dia dalam pergerakannya itu hampir seluruh bumi dia keliling. Itu dia memakai nama samaran. Nah, itulah Tan Malaka. Terus kenapa anak-anak muda sekarang tidak paham sejarah bangsanya? Ini kan Indonesia tidak tiba-tiba ada berdiri begini. Ini kan hasil perjuangan. Ya, berapa nyawa habis, berapa darah tumpah demi Indonesia merdeka. Terus hari ini anak-anak mudanya, Gen Z, milenial atau generasi apalah namanya, dia tidak peduli. Dia lebih peduli misalnya dengan konser musik Korea, drama Korea. Terus dia lebih peduli misalnya dengan hal-hal yang berbau selebritis, kehidupan hedonis. Ya, padahal kan bangsa Indonesia ini kan didirikan untuk kemakmuran bersama. Bukan untuk milik sekelompok orang. Nah, makanya saya didirikan Tan Malaka Institute dengan kawan-kawan saya agar ini menjadi pusat kajian, pemikiran, perjuangan politik Ibrahim Tan Malaka. Itu kita dirikan. Dan kita membuat hampir 10 tahun. Kita sudah bergerak hampir di seluruh Pulau Jawa. Kita bekerja sama dengan Kementerian waktu itu Pendidikan Pak Ilmar Marit membuat peringati 19 September 1945. Itu kerjasama Tan Malaka Institute dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kami pelan-pelan karena Tan Malaka ini terlalu lama difitnah, difitnah. Dia dituduh misalnya PKI, dituduh komunis. Orang yang menuduh dia PKI dan menuduh dia komunis, orang itu kita tanya nggak ngerti juga apa itu komunis dan PKI. Saya sering ditanya, Tan Malaka itu seorang komunis ya? Maaf Pak, apa yang Bapak maksud dengan komunisme? Ya. Dan kalau Bapak kaitkan dengan 65, peristiwa 65, mana ada Tan Malaka di 65, 49, 21 Februari 49 beliau udah ditembak dan gugur ketika memimpin perang gerilya di Kediri, Jawa Timur. Nggak ada kaitan Malaka dengan PKI. Ya. Justru Tan Malaka itu musuh PKI. Kita harus membagi 3 periode Republik ini. Pertama pas sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan 45-50 ini kan ini Indonesia dalam keadaan perang ini. Di sini ada Tan Malaka, ada Sudirman, Pak Dirman Jenderal, dan Bung Karno, Hatta, Bung Sahrir kan semua sudah ditahan dan ditangkap Belanda. Tan Malaka yang memimpin perjuangan ini dengan Pak Dirman. Periode 50. Jangan berpikir ya, proklamasi kami bangsa Indonesia merdeka. Kita belum menguasai apapun. Proklamasi itu hanya orang berkumpul, menyatakan kemerdekaan, dibacakan oleh Presiden Soekarno, dan didampingi Wakil Muhammad Hatta. Dan itu siapa yang mengidekan agar proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta? Itu namanya Soekarni, Khairul Saleh, ada Malik. Itu semualah kader-kader murid-murid Tan Malaka. Saya tidak ingin berbicara ya. 4 serangkai pendiri Republik, Soekarno, Hatta, Sahrir, dan Tan Malaka. 3 adalah orang Minang. Saya bukan suku sentris ya. Tapi orang Minang ini gudang pemimpin, gudang pemikir. Kenapa Minang? Ada apa dengan Minang kita hari ini? Kenapa saya undang orang untuk menghadiri acara Tan Malaka? Tidak mau hadir. Apakah dia takut dituduh PKI? Kalau kita bicara PKI itu ada 3 periode. 1920, 48, terus 65. Ya. Tan Malaka itu memang pernah bersentuhan dengan komunis untuk mengajak komunis bersatu dengan Islam untuk melawan kolonialisme.
Dan itu dia berpidato di Komintern di seluruh komunis dunia. Islam dan komunis harus bersatu karena negara Islam juga banyak terjajah. Tapi komunisnya nggak mau. Nah, sekarang kita bicara komunis. Komunis itu kan dari Karl Marx, ya, Marxis. Iya. Marxis kemudian menerbitkan buku namanya Das Kapital, nilai lebih buruk yang disedot oleh majikan dan kemudian oleh bosnya, disuruhlah dia berdoa menerima nasib. Makanya Marx kan bilang agama itu candu. Ya saya tidak menyebarkan Pak Marxis ya, tidak ya. Ini kan hanya ilmu pengetahuan. Nah, komunisme itu kan Marx yang dipraktekkan oleh Vladimir Ilyich Lenin di Rusia, yang menginspirasi semua negara terjajah, termasuk Indonesia, untuk merdeka dengan sistem komunis. Ini sistem. Kita tidak bicara ini soal Tuhan atau soal, nggak ada. Kalau orang anti Tuhan itu ateis. Orang tidak percaya agama itu agnostik. Tan Malaka itu seorang datuk. Syarat datuk di Minangkabau harus bisa ngaji dan hafiz Quran dan pandai bersilat. Ya, makanya di Komunis Internasional dia mengatakan, dia berpidato, kalau di hadapan Tuhan, Allah saya seorang Muslim. Di hadapan manusia saya seorang komunis. Karena komunis alat itu untuk berjuang melawan kolonial. Kolonial ini kan ujung-ujungnya borjuasikan kapitalisme. Seperti hari ini di Indonesia ini kan kita sistem politiknya liberal, sistem ekonominya kapitalistik, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Padahal kan harusnya pemerataan. Iya. Ya, ini dinikmati oleh bersama. Tapi kan berapa orang anak-anak Indonesia yang menikmati hasil bumi Indonesia hari ini? Nah, itulah saya dirikan ini begitu. Baiklah pemirsa, kita istirahat sejenak.